Matahari bulan membakar jalanan ibu kota. Asap kendaraan bercampur dengan teriakan klakson membuat suasana siang itu semakin sesak. Jalan Gatot Subroto, salah satu arteri utama Jakarta, padat merayap seperti ular besi tak berujung. Ribuan kendaraan berdesakan berebut ruang di bawah teriknya kuaka yang seolah menantang kesabaran siapapun yang melintas. Di tengah keramaian itu sirene ambulans merong panjang memekario kota. Sebuah ambulans putih dengan logo Arasipto Mangkukusumo melaju kencang, lampu rotator berkelip-kelip berusaha mengkari celah di antara lautan kendaraan. Seperti biasa masyarakat memberi jalan, beberapa motor menepi, mobil-mobil membuka jalur darurat. Namun tepat di simpang semanggi sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang polisi wanita melangkah maju ke tengah jalan mengangkat tangan kanan sambil menggerakkan pistol ke depan. Sirene ambulans tak membuatnya bergeming, suara peluit keras menggema membuat orang-orang menoleh. Dialah Kompol Dewi Ayu Pratiwi, perwira muda yang dikenal tegas dan berani. Langkahnya mantap, wajahnya tanpa keraguan. Ambulans berhenti mendadak, ban berdesit di aspal panas. Dari dalam dua orang pria berseragam dokter dengan jas putih melompat keluar. Yang pertama Dr. Budi Santoso, usianya sekitar 50 tahun, berwajah keras dan penuh wibawa. Yang kedua lebih muda sekitar 30 tahun, bernama Dr. Andi Prasetyo, wajahnya tegang penuh amarah. "Ibu ini gila!" teriak Dr. Budi menunjuk ke arah Dewi. "Ini ambulans, di dalam ada pasien kritis, 1 detik saja terlambat nyawa bisa melayang." Orang-orang yang menunggu lampu lalu lintas kini berkerumun penasaran. Beberapa sudah mengangkat ponsel merekam detik-detik panas itu. Namun Dewi tidak bergeming. Sorot matanya tajam, suaranya lantang, "Saya tahu dokter. Tapi saya minta kendaraan ini diperiksa sekarang juga. Saya memiliki alasan kuat untuk curiga bahwa ambulans ini tidak hanya membawa pasien." "Apa hak Anda?" bentak Dr. Andi menunjuk wajah Dewi dengan jari gemetar. "Ini fasilitas medis, Anda sadar bahwa Anda menghalangi tugas penyelamatan nyawa?" Dewi menjawab tenang meski tangannya tetap kokoh menggenggam pistol. "Saya juga sedang menjalankan tugas. Dan saya punya bukti awal yang cukup untuk menduga kendaraan ini digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Jika memang tidak ada yang salah, silakan buktikan dengan membuka pintu belakang." Kerumunan bergemuruh. Kata narkoba membuat bisik-bisik menyebar cepat. Dr. Budi menatap Andi. Wajah mereka sama-sama memerah karena marah sekaligus cemas. Akhirnya dengan gerakan kasar Dr. Andi membuka pintu belakang ambulans. Di dalam terlihat seorang pasien terbaring lemah di atas tandu. Wajahnya ditutupi masker medis, tubuhnya dibalut selimut tipis. Seorang perawat muda duduk di sampingnya, wajah penuh kekhawatiran. Dari luar pemandangan itu tampak nyata seorang pasien sekarat yang butuh pertolongan segera. Dewi melangkah mendekat. Ia menggetuk ringan sisi tandu. "Silakan tunjukkan dokumen medis pasien ini." Perawat buru-buru menyerahkan selembar kertas dengan stempel rumah sakit. Dewi menelitinya cepat. Alisnya menggernyit. Tanda tangan dokter pengirim tidak sama dengan arsip yang ia hafal, nomor rekam medis pun tidak tertera. Tulisan tangan tampak terburu-buru, tidak sesuai standar administrasi medis. "Dokumen ini palsu," ungkap Dewi tegas. Suasana mendadak tegang. Beberapa warga menahan napas, kamera ponsel semakin dekat merekam. Dewi memberi isyarat. Dari balik kerumunan 2 orang polisi berpakaian sipil maju ke depan. Mereka langsung menarik selimut pasien. Dalam hitungan detik sandiwara terbongkar. Di balik tubuh pura-pura sakit itu tersimpan 4 kg heroin yang dilapisi perban diselipkan di bawah tandu. Kerumunan sontak heboh, teriakan kaget, sumpah serapah dan seruan astagfirullah terdengar bersahut-sahutan. Dr. Budi dan Dr. Andi membeku. Wajah mereka pucat pasi. Dr. Andi tergagap, hampir tidak terdengar suaranya. Kami hanya diminta mengantar pasien ini ke rumah sakit daerah Bekasi. Mereka bilang pasien heavy stadium akhir, kami tidak boleh menyentuhnya. Kami tidak tahu. Kalau tidak tahu mengapa begitu marah saat saya meminta pemeriksaan?" tanya Dewi tajam. Dr. Budi berusaha menjawab tetapi suaranya parau. Itu perintah atasan kami, Direktur RS Prof. Dr. Haryono. Dia bilang semua berkas sudah beres. Kami hanya melaksanakan instruksi. Dewi menghela napas berat. Ia tahu kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar penyelundupan kecil. Ambulans, simbol penyelamatan nyawa, diperalat menjadi alat kejahatan. Dengan suara lantang ia berteriak ke arah warga, "Semua mundur!" Ini TKP, sirene tambahan terdengar. Pasukan polisi bersenjata lengkap datang mengamankan lokasi. Jalan Gatot Subroto langsung ditutup, arus lalu lintas dialihkan. Ambulans bersama para tersangka digiring ke markas Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. Bagi sebagian orang kejadian itu hanya peristiwa aneh di siang terik ibu kota. Tapi bagi Kompol Dewi Ayu ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang akan meningkap jaring-jaring mafia narkoba, kolusi pejabat dan pengkhianatan di balik pintu rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat harapan terakhir manusia. Dan ia tahu sejak detik itu hidupnya tak akan pernah sama lagi.
Jam menunjukkan pukul 14.30 ketika Kompol Dewi Ayu Pratiwi memasuki ruang interogasi di Polres Jakarta Selatan. Udara ruangan terasa tebal bau kertas dan asap rokok menyelimuti meja kayu panjang di tengah. Kamera rekaman sudah menyala diarahkan lurus ke kursi besi di seberang Dewi. Di sana duduk 3 orang yang baru saja ditangkap, Dr. Budi Santoso, Dr. Andi Prasetyo dan seorang pria yang tadinya berperan sebagai pasien bernama Samsul Anwar 42 tahun residivis narkoba dengan 3 catatan kriminal. Wajah mereka pucat, pasi mata gelisah menatap sekeliling. Dewi duduk meletakkan map kokelat di meja lalu menatap lurus. Kita mulai, katanya singkat. Suaranya terdengar tenang tapi membawa beban otoritas yang tak bisa dibantah. Namun yang pertama kali bicara justru Dr. Budi. Dengan suara parau yang mencoba membela diri, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan tugas. Semua ini perintah langsung dari Direktur Rumah Sakit kami, Prof. Dr. Haryono. Beliau bilang ini pasien khusus harus segera dibawa ke RSUD Bekasi. Kami hanya mengikuti arahan. Apakah Anda sadar dokumen medis yang Anda bawa palsu, tanya Dewi, nada suaranya meninggi. Dr. Budi menunduk, keringat menetes di pelipis. Saya tidak sempat memeriksa. Direktur bilang semua sudah beres. Saya hanya patuh. Di sampingnya Dr. Andi terlihat semakin kakau. Nafasnya memburu, jemari tangannya menggetuk meja tanpa henti. Setelah beberapa menit berputar-putar dengan alasan akhirnya ia tak kuasa menahan tangis. Saya dipaksa. Kalau saya menolak, Direktur Haryono menggancam akan memecat saya. Dia juga menggungkit kesalahan saya di operasi lama, katanya bisa dijadikan alasan malpraktik. Saya punya keluarga, saya punya anak kecil. Ruangan hening sejenak. Hanya suara kipas tua yang berdesit di langit-langit. Dewi mengkondongkan tubuh menatap kedua dokter itu tajam. Jadi Haryono ini sekadar perantara atau justru otak dari semua jaringan ini? Keduanya hanya menggeleng lemah. Dewi membuka map kokelat mengeluarkan beberapa lembar foto. Ia geser ke depan mereka. Foto-foto itu menunjukkan beberapa ambulans lain yang pernah terpantau dalam operasi intelijen 6 bulan terakhir. Ini bukan pertama kalinya ambulans digunakan untuk menyelundupkan barang haram. 3 kasus sebelumnya gagal karena kurang bukti. Tapi kali ini kami tidak bisa membiarkan lewat lagi. Seorang penyidik lain, Ibda Rudi, berbisik pelan ke Dewi. Kenapa ibu begitu yakin? Kali ini Dewi menoleh sebentar. Saya dapat bocoran dari sumber internal. Dan insting saya bilang kalau dilewatkan lagi rantai ini akan hilang selamanya. Saat itu seorang teknisi forensik masuk terburu-buru membawa hasil uji kepat. Ia menyerahkan kertas kepada Dewi dengan wajah serius. Ibu, hasil positif. Benda yang ditemukan adalah heroin murni berat total 41 kg. Nilai pasar diperkirakan lebih dari 8 miliar rupiah. Ruangan langsung bergetar oleh ketegangan. Dr. Budi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dr. Andi terisak pelan. Sementara itu di tempat lain, tim kepolisian yang dipimpin unit khusus melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Prof. Dr. Haryono, Direktur Areskipto Manggungkusumo. Dari brankas pribadinya ditemukan tumpukan uang tunai dalam amplop tebal, dokumen medis palsu, serta beberapa kartu SIM prabayar yang dipakai untuk berkomunikasi dengan jaringan di perbatasan Entikong. Kembali ke ruang interogasi, Dewi menerima telepon mendesak. Suara di seberang terdengar berat dan dingin. Kompol Dewi, kalau kau teruskan kasus ini, keluargamu tidak akan selamat. Jangan kira hukum bisa melindungimu. Ingatlah, keadilan tidak selalu menang. Dewi menggepalkan tangan. Pikirannya seketika melayang ke masa lalu ayahnya, seorang penyidik kasus korupsi, meninggal jatuh tangga dalam keadaan mencurigakan saat menggusut dokumen hilang. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan rumah tangga. Tapi Dewi selalu tahu itu bukan kecelakaan. Panggilan telepon itu membuatnya semakin yakin lawan kali ini bukan sekadar bandar narkoba, melainkan jaringan besar yang dilindungi pejabat tinggi. Keesokan paginya Dewi melaporkan hasil penyelidikan awal kepada AKBP Rahmat Hidayat, Kapolres Jakarta Selatan. Dengan wajah serius Rahmat menepuk meja. Kita tidak bisa diam, tapi kamu juga tidak bisa sendirian. Mulai hari ini kamu masuk daftar perlindungan saksi khusus. Dewi mengangguk pelan. Dia tidak butuh penghargaan, hanya butuh keadilan. Namun ancaman tidak hanya datang lewat telepon. Beberapa jam kemudian berita online besar menurunkan judul sensasional, polisi wanita halangi ambulans tindakan tidak manusiawi. Ribuan komentar membanjiri media sosial, sebagian menggekam Dewi dengan kata-kata pedas. Potongan video rekaman warga yang hanya menampilkan momen ketika Dewi menodongkan pistol ke ambulans beredar luas. Narasi dipelintir seakan-akan Dewi sewenang-wenang menghalangi penyelamatan nyawa. Mata Dewi menatap layar ponsel. Tidak ada air mata, hanya api kemarahan bercampur kepedihan. Ia tahu ini bukan sekadar kebetulan, melainkan upaya sistematis untuk membunuh karier dan reputasinya, yang membuatnya semakin gelisah keheningan dari tingkat atas. 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada arahan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya.
Kasus seakan membeku di level Polres, padahal barang bukti dan tersangka sudah jelas. Sementara itu Prof. Dr. Haryono melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Permohonan itu dilampirkan surat jaminan dari seorang tokoh penting IR, Bambang Sutopo, Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, orang yang dulunya sahabat ayah Dewi. Berita itu membuat Dewi terdiam lama. Malam harinya ia menemui AKBP Rahmat. Pak, izinkan saya menggeledah ulang ruang arsip di resepto. Saya yakin masih banyak dokumen pasien fiktif yang digunakan untuk menutupi pengiriman barang. Rahmat menarik napas panjang. Saya dukung kamu, tapi setiap langkah harus sangat hati-hati. Ada tekanan dari atas agar kita tidak membuat kegaduhan. Kamu paham maksud saya kan? Dewi menggepalkan tangan. Kalau kita diam, kebenaran akan terkubur. Saya tidak ingin keadilan terkubur lagi seperti yang terjadi pada ayah saya dulu. Malam itu juga Dewi dan tim kecilnya menyamar sebagai pasien dan keluarga pasien. Mereka menyusup ke ruang arsip melalui pintu belakang. Ruangan berdebu, rak-rak tua penuh map lusuh. Setelah hampir 1 jam mencari, Dewi menemukan satu bundel map yang dibungkus plastik khusus. Saat dibuka ia tersekat. Lebih dari 10 berkas pasien mencatat pemindahan darurat akibat kecelakaan lalu lintas, semuanya dengan pola identik dikirim oleh tim ambulans yang sama ditandatangani dokter yang sama, Prof. Haryono. Ketika sedang meneliti, tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Pintu terbuka perlahan. Dewi memberi isyarat untuk mematikan senter. Mereka menahan napas. Seorang pria masuk sebentar, meletakkan sebuah amplop besar di lantai lalu pergi tanpa menoleh. Setelah yakin aman, Dewi memungut amplop itu. Isinya mengejutkan, sebuah flash disk dan sekarik kertas dengan tulisan tangan. Jika kau ingin tahu siapa dalang sebenarnya, buka rekaman terakhir. Malam itu di ruang penyidikan, Dewi dan tim menyalakan flash disk. Puluhan video rekaman CCTV muncul jelas bukan dari sistem resmi rumah sakit. Video terakhir membuat semua terdiam dalam sebuah ruang rapat tertutup. Prof. Haryono duduk bersama IR, Bambang Sutopo dan seorang pria berjas hitam asing. Mereka berbicara dengan sekelompok pria berkebangsaan asing. Isinya kesepakatan penyelundupan heroin dengan kedok pengiriman bantuan medis lewat ambulans ke perbatasan Entikong. Dalam rekaman lain, sebuah ambulans kosong terekam keluar dari pintu belakang rumah sakit menuju pinggiran kota. Kamera menyorot wajah sopir, orang dekat Bambang Sutopo, pernah bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi. Bukti ini terlalu jelas, tapi Dewi tahu dengan bukti sekuat itu dirinya sekaligus telah menandatangani tiket masuk ke dunia penuh bahaya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalanan dipenuhi genangan, lampu kendaraan memantul di permukaan air seperti serpihan kakak. Dari jendela kantornya Kompol Dewi Ayu Pratiwi memandang keluar. Rekaman USB yang ditemukan di ruang arsip rumah sakit masih terngiang dalam benaknya. Bukti itu bukan sekadar data, melainkan bom waktu yang bisa menghancurkan jaringan mafia sekaligus nyawanya. Keesokan paginya rekaman nyata mulai muncul. Ban mobil pribadinya disayat hingga robek dan pada kaca depan terdapat tulisan dengan kat merah yang berisi peringatan agar ia menghentikan penyelidikan. Tak lama kemudian adiknya yang duduk di bangku SMA menerima pesan singkat bernada intimidasi menyebut ujian nasionalnya bisa menjadi taruhannya. Dewi menyadari bahwa musuh tidak hanya membidiknya tetapi juga keluarganya. Ia segera menghubungi unit perlindungan saksi dan meminta penjagaan ketat selama 24 jam penuh. Sore itu Dewi membawa USB dan berkas pasien palsu ke kantor Kapolres Jakarta Selatan AKBP Rahmat Hidayat. Ia menyerahkan semua bukti dan menegaskan bahwa kasus ini harus dibawa ke tingkat kementerian. Rahmat memahami risikonya. Ia tahu melawan jaringan sebesar itu berarti menghadapi tekanan dari berbagai arah. Namun ia juga sadar bahwa mundur bukan pilihan. Setelah pertimbangan singkat, ia memutuskan bahwa operasi tangkap tangan adalah satu-satunya cara untuk menutup semua celah hukum. Dewi menyatakan kesiapannya menjadi umpan. Seminggu kemudian operasi besar digelar. Langit Jakarta mendung kelabu, hujan tipis menandai suasana tegang. Di ruang taktis, layar monitor menampilkan peta jalur, titik penyergapan dan posisi tim lapangan. Ambulans yang akan digunakan telah dimodifikasi menjadi kendaraan jebakan. Kamera tersembunyi, mikrofon dan GPS dipasang di berbagai sudut. Paket heroin sengaja dibiarkan di dalam tandu sebagai umpan. Dewi menyamar sebagai perawat darurat lengkap dengan wig dan riasan yang mengubah penampilan. Perjalanan dimulai pada sore hari. Ambulans melaju keluar kota menuju perbatasan. Jalan basah membuat suasana semakin menegangkan. Di tengah perjalanan, sebuah mobil pickup hitam menyalip dan memaksa ambulans menepi. Seorang pria berkacamata hitam muncul dengan sikap curiga. Dewi tetap tenang, berpura-pura sebagai pengganti petugas lama yang sedang sakit. Pria itu sempat menelpon seseorang lalu akhirnya memberi izin untuk melanjutkan perjalanan. Detik-detik itu dipantau ketat oleh tim reserse melalui kamera tersembunyi. Menjelang malam, ambulans tiba di sebuah gudang tua dekat perbatasan Kalimantan Malaysia. Bangunan kusam itu menjadi titik serap barang. Tak lama kemudian 2 truk box lain muncul.
beberapa pria turun dan segera mengangkat Tandu dari ambulansi. Saat paket heroin hendak dipindahkan, Dewi mengirim sinyal lewat radio komunikasi. Dalam hitungan detik pasukan khusus menggepung area. Teriakan komando menggema tembakan peringatan dilepaskan dan para mafia yang mencoba kabur langsung dilumpuhkan. Pria berkacamata hitam yang sempat menghentikan ambulans sebelumnya terkena tembakan di bahu. Dewi turun dari kendaraan melepas wig dan kacamata menampakkan identitas aslinya. Para pelaku terkejut ketika menyadari bahwa seluruh operasi mereka telah dipantau sejak awal. Malam itu juga penangkapan besar dilakukan. Bambang Sutopo, wakil kepala dinas kesehatan, ditangkap di rumahnya bersama bukti transaksi dan rekening bank. Prof. Haryono, direktur rumah sakit, juga tak bisa menggelak dari bukti USB, keterangan saksi dan data perjalanan ambulans. Keesokan harinya berita penangkapan menyebar luas di media. Judul-judul besar menghiasi halaman utama menyebut keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan penyelundupan narkoba yang menyamar sebagai layanan medis. Opini publik berbalik arah. Mereka yang sebelumnya menggekam Dewi kini memuji keberaniannya. Komentar di media sosial dipenuhi permintaan maaf dan dukungan. Video si tergabung yang sempat mensemarkan namanya menghilang satu persatu. Namun Dewi tidak mengkari pembenaran dari dunia maya. Ia hanya membawa setangkai bongga putih ke makam ayahnya di Kalibata. Di hadapan batu nisan sederhana itu ia berdiam lama. Semua perjuangan yang ia lakukan seolah menemukan makna ketika mengingat sosok ayah yang pernah gugur dalam tugas. 2 bulan kemudian ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi wartawan, aktivis dan mahasiswa hukum. Lebih dari 20 terdakwa dihadirkan. Bambang Sutopo dan Prof. Haryono duduk di bangku depan dengan wajah tertunduk. Jaksa menuntut hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup karena terbukti memperjualbelikan narkoba secara terorganisir dan menyalahgunakan jabatan untuk melindungi jaringan kriminal. Saat Dewi memasuki ruang sidang sebagai saksi khusus, seluruh hadirin berdiri memberi tepuk tangan. Ia tidak mengenakan seragam dinas, hanya kemeja putih sederhana. Namun sorot matanya yang tegas menunjukkan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam kesaksiannya ia menegaskan bahwa simbol penyelamatan nyawa tidak boleh diperalat untuk menyelundupkan kejahatan. Baginya pangkat tidak pernah memberi hak istimewa. Hanya hati yang berani menghadapi kegelapan yang bisa membawa cahaya bagi orang lain. Jakarta menyambut pagi dengan sinar matahari yang menusuk di sela jendela kantor Kompol Dewi Ayu Pratiwi. 2 bulan telah berlalu sejak pengungkapan jaringan narkoba berskala besar melalui skema ambulans rumah sakit. Para pelaku utama telah ditahan. Media nasional menyebutnya sebagai salah satu prestasi pemberantasan narkoba terbesar dekade ini. Namun di balik sorotan kamera dan tepuk tangan publik, perasaan yang menyelimuti Dewi tak lain adalah beban yang lebih berat dari sebelumnya. Setiap malam pikirannya terusik oleh deretan notifikasi di ponsel, ungkapan terima kasih, keangkaman samar dan foto-foto keluarga yang tidak seharusnya ada di ruang publik. Rekaman CCTV yang memperlihatkan adik laki-lakinya sedang bermain di halaman sekolah tersebar melalui akun-akun anonim. Kemenangan itu menyisakan perlawanan diam-diam yang lebih membahayakan. Di meja kerjanya suatu pagi sebuah amplop kokelat tanpa nama pengirim menanti. Di dalamnya terdapat salinan kontrak penggadaan alat medis dengan tanda tangan yang mengarah pada nama-nama penting di Kementerian dan Legislatif. Aliran dana tercatat mengalir ke perusahaan fiktif yang berafiliasi dengan keluarga tersangka utama. Penyelidikan sebelumnya ternyata hanya membuka satu pintu dari labirin besar bernama korupsi sistemik. Kapolres Rahmat Hidayat menerima laporan tambahan itu dengan berat. Ia menyarankan agar seluruh data dibagikan ke lebih dari satu lembaga penegak hukum termasuk KPK dan Kejaksaan Agung. Ia meyakini bahwa penyebaran ganda lebih aman ketimbang menyimpan semuanya dalam satu tempat. Sistem terlalu rapuh untuk diperkayakan pada satu titik. Di rumah Dewi harus menghadapi tekanan yang tak kalah menguras tenaga. Ibunya menangis diam-diam setiap malam meminta putrinya mengambil cuti panjang atau pindah ke unit yang lebih tenang. Reza, sang adik, menjadi korban perundungan di sekolah. Beban mental keluarga meningkat. Di tengah semua itu, Dewi menggenggam kembali satu kalimat yang ditinggalkan almarhum ayahnya dalam catatan harian lama. Ketika surat mutasi tugas datang disertai alasan formal rotasi struktural, Dewi menolak. Ia menyusun surat terbuka yang menolak penugasan tersebut, menyebutkan perlunya transparansi dalam setiap rotasi jabatan di lingkungan kepolisian. Surat tersebut bocor ke media, menarik perhatian nasional. Di tengah badai opini publik, seorang jaksa muda dari Kejaksaan Tinggi Jakarta bernama Bagas Adityo datang mendekat. Ia mengaku telah mengikuti kasus Dewi sejak awal dan memiliki jaringan internal yang bersedia membantu membuka jalur hukum terhadap nama-nama besar dalam dokumen tersebut.
Melalui kerjasama itu berkas diserahkan dan ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan terhadap 5 rumah sakit swasta dan 2 pejabat tinggi di Kementerian. Dewi menerima undangan menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Anti Korupsi di Universitas Indonesia. Meski sempat menolak, akhirnya ia berdiri di atas panggung besar memaparkan kronologi penyelidikan tanpa sensasi, tanpa retorika. Ia hanya menyampaikan fakta dan tekanan yang dialaminya sebagai bagian dari sistem yang ingin dibenahi dari dalam. Tepuk tangan berdiri menyambut akhir pemaparannya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena ia bertahan saat banyak orang memilih diam. Beberapa minggu kemudian sistem kembali mencoba mematahkan semangatnya. Tengah malam rumahnya dilempari botol berisi keran yang menyebabkan api kecil di garasi. Berkat sistem keamanan perumahan, api berhasil dipadamkan sebelum menyebar. Sayangnya meskipun ada sidik jari, hasil penyelidikan internal mendadak dihentikan tanpa alasan yang jelas. Bagi Dewi, ancaman fisik hanyalah satu dari sekian ujian. Yang lebih berat adalah pertarungan melawan ketidakpercayaan terhadap institusi sendiri. Ia mencatat semua nama, tempat dan hubungan yang terekam dalam dokumen kejahatan. Di dinding ruang kerjanya, peta besar Jakarta dipenuhi titik merah representasi simpul-simpul kejahatan yang belum tersentuh hukum. Di tengah malam yang sunyi, ia menulis satu kalimat pendek di catatannya sebagai pengingat, "Aku bukan penjaga negara. Aku hanya menjaga agar negara tidak dijaga oleh para pengkhianat." Langit Jakarta tampak gelap meski jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Awan bergulung berat seperti pertanda sesuatu yang akan peka. Di lantai 3 sebuah gedung tua yang dijadikan pos rahasia Kompol Dewi Ayu Pratiwi duduk di depan papan besar penuh coretan panah, foto dan alur ruang. Di antara titik-titik merah itu hanya sedikit yang sudah berubah warna menjadi biru, tanda bahwa target telah diamankan. Sisanya masih bebas, tak tersentuh, tersembunyi di balik struktur kekuasaan dan kekebalan hukum. Dalam 2 bulan terakhir, Dewi tak lagi menjadi perwira polisi biasa. Ia menjadi operator lapangan, pengumpul informasi dan sekaligus penjaga integritas tim kecil yang ia bentuk sendiri tanpa struktur resmi, tanpa pangkat. Ia tidak bekerja untuk nama, tetapi untuk kebenaran yang terus diancam lenyap. Kelompoknya terdiri dari 6 orang, 2 mantan penyidik, 1 jaksa muda Bagas Adityo, 1 analis keuangan forensik dan 2 jurnalis investigasi yang bekerja diam-diam. Mereka bekerja lintas waktu menyusuri dokumen pembelian alat medis, mengkokokkan rekening transaksi dengan data perusahaan hantu hingga merekam aktivitas mencurigakan di pelataran belakang rumah sakit. Pada minggu ketiga operasi diam-diam, mereka berhasil menemukan satu nama yang sejak awal sengaja dihindari oleh semua laporan resmi, Darmulyadi Sastrawinata, Direktur Rumah Sakit Swasta Kendana di daerah Tangerang Selatan. Dalam dokumen publik, Mulyadi hanya tampak sebagai administrator rumah sakit. Tapi lewat pelakakan keuangan dan komunikasi terenkripsi diketahui bahwa ia adalah perantara utama antara jaringan pemasok dari luar negeri dan pejabat dalam negeri. Selama bertahun-tahun, rumah sakit yang ia pimpin menjadi gerbang logistik bagi alat kesehatan palsu, bahan kimia yang tidak sesuai standar, bahkan obat keras ilegal yang dimasukkan melalui jalur darurat rumah sakit. Modusnya sama, mengirimkan bantuan darurat yang disamarkan sebagai transfer pasien. Semua terlindungi oleh dokumen legal yang dilapisi tanda tangan dan kap institusi. Dewi tahu jika ingin membongkar semua, mereka harus menangkap Mulyadi saat sedang memimpin transaksi langsung. Masalahnya, Mulyadi nyaris tak pernah muncul ke permukaan. Ia jarang datang ke rumah sakit, lebih banyak bekerja di luar negeri, dan pertemuan dengan jaringan selalu dilakukan secara akak. Satu-satunya kesempatan muncul saat seorang sopir ambulans anonim mengirim pesan kepada tim Dewi. Ia mengaku pernah sekali membawa pasien dalam bungkusan es medis dari RS Kendana ke sebuah gudang di kawasan industri Marunda. Ia tak tahu isinya apa, tapi malam itu semua petugas rumah sakit terlihat tegang dan ada 2 orang asing berkewarganegaraan Thailand ikut serta dalam penggawalan. Lewat pelakakan kamera lalu lintas dan data GPS dari ambulans rumah sakit, tim menemukan pola distribusi mencurigakan yang selalu berulang 2 minggu sekali setiap malam Jumat menuju lokasi yang sama. Gudang tersebut terdaftar sebagai tempat penyimpanan alat kebersihan, namun faktanya kosong selama bertahun-tahun. Dewi menyusun skenario malam itu. Tim akan membagi diri menjadi 3 kelompok: pemantau perimeter, tim kamera drone, dan 1 tim penyusup dengan penyamaran sebagai petugas distribusi medis. Ia sendiri akan ikut dalam tim penyusup berbekal kartu identitas palsu dan kamera kecil di balik jas lab. Hari yang ditentukan tiba. Langit Jakarta seperti biasa penuh kabut polusi. Tepat pukul 19.151 truk medis masuk ke kawasan gudang. Dewi dan 2 anggota tim menyelinap di antara bayangan forklift tua menyamar sebagai teknisi pengantar alat beda. Di dalam gudang cahaya lampu neon redup memperlihatkan bayangan beberapa sosok tengah berdiri mengelilingi meja stainless. Di atas meja itu tergeletak 5 box pendingin besar dengan logo rumah sakit.
Di sisi kanan seseorang berdiri dengan jas putih rapi dan wajah yang tak asing Dr. Mulyadi. Dewi mencatat seluruh percakapan dengan alat perekam suara di saku. Ia mendengar Mulyadi menyebut nama beberapa jenis zat kimia, harga transfer hingga daftar rumah sakit yang akan menerima paket khusus minggu depan. Bahkan ada penyebutan singkat soal nama anggota Dewan Kesehatan Nasional yang disebut-sebut akan mengamankan distribusi melalui jalur regulasi darurat. Saat kesepakatan akan ditutup, Dewi memberi sinyal pada tim pemantau. Dalam hitungan detik pasukan polisi khusus menyergap dari 4 arah. Beberapa tembakan peringatan diletuskan. Orang-orang berlarian, ada yang mencoba kabur lewat atap. Dewi menangkap lengan Mulyadi sebelum ia sempat menekan tombol alarm. Mulyadi menatapnya dengan wajah pekat, menyadari semuanya telah direkam dan tak bisa dibantah. Penangkapan itu membuat gempar kembali dunia kesehatan dan politik. Nama-nama besar mulai disebut secara terbuka di media. Beberapa surat kabar nasional memuat headline penuh kemarahan, rumah sakit jadi terminal narkotika, anggota DPA terlibat jaringan obat ilegal, siapa lagi yang harus ditangkap. Namun di balik layar Dewi dan timnya kembali menerima tekanan. 2 anggota timnya dibuntuti oleh orang tak dikenal dan jurnalis yang bekerja sama dengan mereka mendapat ancaman penutupan media. Bahkan akun bank pribadi Dewi sempat dibekukan selama 48 jam karena alasan pemeriksaan keuangan negara. Kejadian itu tidak membuat mereka berhenti. Sebaliknya, mereka memutuskan membuka semua bukti ke publik lewat jalur whistleblower melalui situs terverifikasi. Dalam 24 jam, lebih dari 1 juta orang mengakses laporan lengkap termasuk transkrip percakapan, rekaman video hingga salinan dokumen transaksi. Akhirnya Presiden RI mengeluarkan pernyataan resmi di siaran nasional. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap penyidikan dan meminta pengawasan langsung dari lembaga pengawas independen. Ia juga menegaskan bahwa negara tidak boleh dikalahkan oleh oknum internal yang memanfaatkan kelemahan sistem demi keuntungan pribadi. Bagi Dewi, pidato itu tidak menyelesaikan semuanya, tapi itu adalah satu sinyal penting bahwa ia tidak sendiri. Di pos rahasia, Dewi menandai titik terakhir di peta operasional mereka dengan spidol merah. Masih banyak ruang kosong, masih banyak nama belum terungkap. Tapi malam itu untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia bisa tersenyum tenang. Di layar laptopnya ia menggetik baris pembuka laporan terakhir, negara ini sedang sakit. Tapi masih ada orang-orang yang mau bertarung agar ia sembuh. Dewi Ayu Pratiwi berdiri di balkon sempit pos rahasia lantai 3 memandangi langit Jakarta yang perlahan menghitam. Suara sirine jauh, debur hujan ringan dan bau aspal basah bercampur menjadi latar belakang yang ganjil bagi pikirannya yang sedang terombang-ambing antara keberhasilan dan kehancuran. Pengungkapan jaringan Mulyadi bukanlah akhir dari segalanya, hanya membuka pintu ke ruangan yang lebih gelap dan lebih luas. Dalam dokumen hasil interogasi dan forensik digital terungkap bahwa distribusi narkoba dan alat medis ilegal hanya satu cabang dari sistem yang terstruktur rapi. Ada jaringan pembiayaan politik, penyusupan ke birokrasi rumah sakit dan sistem kontrol melalui utang keuangan. Salah satu nama yang terus muncul dalam persilangan data adalah Prof. Dr. Arief Suwandana, pakar manajemen rumah sakit dan konsultan tetap di beberapa kementerian. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada pelanggaran hukum. Namun hampir setiap kontrak besar alat kesehatan dalam 5 tahun terakhir memiliki jejak tangannya. Melalui yayasan miliknya, aliran dana dari berbagai perusahaan penyedia mengalir dengan ritme tetap ke rekening pribadi maupun organisasi politik yang ia dukung secara diam-diam. Dewi dan tim sadar menyentuh Arief berarti menyentuh nadi sistem. Ia bukan hanya individu melainkan entitas yang menenun jalur transaksi kebijakan dan legitimasi moral. Bagas Adityo menyarankan pendekatan hukum, menyusun prapenyelidikan dan mengumpulkan bukti teknis untuk membuatnya bisa dituntut. Namun Dewi punya firasat bahwa cara formal tak akan cukup. Terlalu banyak pelindung, terlalu rapi sistemnya. Pilihan terakhir adalah menyusup ke jantung organisasi. Lewat koneksi lama mereka mengetahui bahwa dalam 2 minggu mendatang Arief akan menjadi pembicara utama dalam sebuah forum internasional tentang transparansi sektor kesehatan yang diselenggarakan oleh konsorsium universitas dan lembaga donor luar negeri. Rencana dibentuk Dewi akan menyamar sebagai peserta konferensi dari lembaga riset independen. Sementara itu tim lainnya akan berusaha membobol arsip digital yayasan milik Arief yang selama ini terlindung sistem firewall bertingkat. Hari konferensi tiba. Aula Mega di Bilangan Kuningan dipenuhi akademisi, pejabat kementerian dan perwakilan lembaga donor. Di layar utama wajah Arief terpampang dengan tulisan besar mewujudkan sistem kesehatan bersih dan berintegritas. Dewi duduk di barisan tengah, headset penerjemah di telinga, tapi pikirannya tidak tertuju pada pidato yang disampaikan. Di ruangan berbeda, 2 anggota timnya berusaha masuk ke jaringan internal yayasan Arief melalui sinyal wifi lokal. Upaya itu tidak mudah, berkali-kali digagalkan sistem deteksi.
Namun pada menit ke-78 presentasi Arif satu sela terbuka. Folder bernama Kesepakatan Proyek 2020 Walvio 24 muncul di layar laptop mereka. Isinya bukan hanya dokumen keuangan tapi juga percakapan email, internal rencana pembagian persentas, ke sejumlah kepala rumah sakit daerah bahkan rekaman suara beberapa pertemuan tertutup antara Arif dan pejabat legislatif. Bukti itu cukup untuk membuatnya kehilangan semua jabatan. Tapi Dewi tahu bukti saja tak akan mengguncang sistem. Publik perlu tahu dan tekanan harus datang dari luar sistem. Pukul 18.45 konferensi memasuki sesi tanya jawab. Dewi mengangkat tangan memperkenalkan diri sebagai peneliti dari Lembaga Riset Kebijakan Publik. Ia bertanya tentang pengaruh yayasan yang dipimpin Arif terhadap keputusan pengadaan alat kesehatan dan transparansi penggunaan dana bantuan luar negeri. Aula menjadi sunyi. Arif tersenyum tenang menjawab dengan kalimat penuh diplomasi menyebut lembaganya sebagai mitra teknis yang tak terlibat dalam urusan administratif. Sementara itu video ringkasan isi folder kesepakatan proyek telah diunggah ke saluran whistleblower terbuka dengan waktu publikasi otomatis diatur pada pukul 19.00. Tepat 15 menit setelah sesi berakhir seluruh jaringan media nasional dan internasional menerima pemberitahuan. Judul-judul berani menghiasi layar ponsel dokumen bokor ungkap skandal kesehatan nama besar dunia medis terlibat suap politik siapa Arif Suwandana sebenarnya reaksi publik keras dan cepat. Beberapa universitas langsung mencabut undangan kerjasama. Lembaga donor membekukan seluruh bantuan yang terkait dengan yayasan tersebut. KPK membentuk tim khusus dalam 24 jam. Namun tekanan balik juga datang secepat itu. Dua anggota tim Dewi menerima surat panggilan dari pihak pajak dan dituduh menghindari kewajiban administrasi. Laman situs whistleblower diblokir di beberapa provider. Bahkan mobil bagas mengalami remblong saat hendak menuruni flyover. Untung nyawanya selamat. Dewi menyadari bahwa meskipun semakin dekat ke pusat jalan menuju keadilan makin berliku. Tapi satu hal berubah kini publik mulai bicara. Ratusan aktivis dan mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi total di sektor kesehatan. #bongkar yayasan menjadi trending topik selama 4 hari berturut-turut. Di tengah tekanan Dewi menerima undangan tak resmi dari seseorang yang mengaku mantan auditor internal Kementerian. Mereka bertemu di kedai kopi kecil jauh dari pusat kota. Pria itu menyerahkan flash disk yang berisi data perjalanan uang dari dana insentif COVID-19 yang ternyata juga ikut diselewengkan oleh jaringan yang sama. Data itu terlalu besar untuk tim kecil. Dewi memutuskan membentuk koalisi terbuka kolaborasi lintas media peneliti lembaga hukum dan warga sipil. Dalam seminggu terbentuk aliansi yang disebut Sapu Putih Gerakan Pembongkaran Sistem Medis Koto secara nasional. Gerakan ini tak punya juru bicara tetap. Dewi menolak menjadi ikon. Baginya perjuangan akan kalah jika digantungkan pada satu wajah. Yang penting adalah sistemnya dirombak bukan siapa yang berdiri paling depan. Di ruang kerjanya papan investigasi kini penuh garis sambung yang meluas ke puluhan kota. Kasus yang awalnya bermula dari satu kendaraan ambulans kini menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ia tahu ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak lagi berjalan sendirian di lorong gelap. Malam itu sebelum pulang ia menulis catatan terakhir di buku log operasi ketika sistem sakit bukan hanya dokter yang harus turun tangan, tapi seluruh warga yang masih punya hati nurani. Matahari belum muncul sepenuhnya ketika Dewi Ayu Pratiwi sudah tiba di gedung Komisi Nasional Pengawasan Keuangan Negara. Dengan berkas tebal di tangan dan wajah tanpa ekspresi ia disambut oleh penjaga keamanan yang sudah mengenalnya. Di dalam ruang rapat khusus sedang disiapkan. Ini bukan rapat biasa, hari ini adalah hari ketika semua data, semua bukti, semua keberanian selama berbulan-bulan akan diuji. Dewi menatap layar proyektor. Di sana terdapat bagan jaringan korupsi besar-besaran yang tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh medis tetapi juga politisi, pengusaha bahkan figur dari lembaga keagamaan. Di tengah bagan satu nama kini jelas, Prof. Arif Suwandana yang dijuluki Bapak Reformasi Kesehatan Indonesia. Sementara itu Bagas Adityo memimpin sesi teknis. Ia menjelaskan aliran dana dari perusahaan farmasi fiktif ke yayasan milik Arif lalu menuju dana kampanye calon legislatif tertentu. Sumber dana berasal dari markup alat medis dan pengadaan fiktif rumah sakit rujukan COVID-19. Semuanya telah diverifikasi lintas lembaga dan pihak ketiga independen. Dewi melanjutkan dengan laporan lapangan rekaman suara, dokumen kontrak dan bahkan pesan suara terenkripsi dari obrolan dalam grup manajemen yayasan. Satu persatu anggota rapat mulai sadar bahwa mereka sedang melihat wajah asli dari sistem yang selama ini hanya terasa sebagai bayangan gelap. Namun tidak semua orang bersorak. Seorang pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri menyela. Apa kalian siap menghadapi dampaknya? Nama-nama di sini mencakup anggota Dewan Aktif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan bahkan pengurus pusat partai.
Dewi menatapnya tajam. Jika kita tidak membersihkan ini sekarang 10 tahun lagi anak kuku kita akan mati di gigi karena oksigen palsu dan dokter yang tidak punya alat. Henning, lalu seseorang dari divisi intelijen menambahkan kami setuju untuk membawa ini ke tingkat kabinet tapi dengan satu syarat tidak ada kebocoran ke media sampai semua dokumen disegel oleh kejaksaan. Dewi mengangguk, ya tahu risiko. Namun sore itu ia menerima sebuah pesan singkat dari nomor asing kami tahu siapa kamu. Kamu pikir kamu pahlawan waktumu habis. Ancaman bukan hal baru, tapi kali ini nada pesannya berbeda. Tak ada emosi hanya kepastian. Dalam waktu kurang dari 2 jam akun email pribadinya diretas. Dokumen-dokumen penting dikoba untuk dihapus. Untunglah sistem cadangan bagas bekerja dengan sempurna. Namun insiden ini menjadi sinyal lawan mereka sedang panik dan dalam kepanikan ada 2 kemungkinan lari atau menyerang. Hari berikutnya Dewi memutuskan untuk mendatangi langsung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk mengajukan status perlindungan bagi seluruh timnya. Ia menyadari perjuangan ini bukan hanya tentang data atau reputasi tapi soal nyawa. Sementara itu media sosial mulai bergejolak. Tanpa mereka sadari seorang whistleblower anonim kemungkinan besar dari dalam pihak lawan sendiri telah menyebarkan dokumen berjudul skema kematian diam-diam ke beberapa jurnalis investigatif. Dokumen itu menyingkap angka kematian pasien miskin akibat penggadaan obat palsu dan pemotongan anggaran ventilator di rumah sakit kelas C. Publik pun murka. Dalam hitungan jam tagar #kunci bersih kesehatan menjadi trending. Masyarakat mulai membuat mural di dinding kota menggambar dokter menangis di samping pasien yang sekarat. Demo mahasiswa PK di Bandung, Surabaya dan Makassar. Pemerintah pusat akhirnya tidak bisa lagi diam. Presiden sendiri turun tangan memerintahkan pembentukan tim ad hoc gabungan dari Kejaksaan, KPK dan Bareskrim untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun Arief Suwandana tidak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers mega. Dengan wajah tenang dan senyum penuh percaya diri ia berkata semua tuduhan ini adalah bentuk serangan politis. Saya siap membuktikan di pengadilan bahwa saya bersih. Sayangnya baginya kebenaran terlalu besar untuk ditutup. Tim Dewi berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah bank memperlihatkan Arief menyerahkan koper uang tunai kepada seorang kepala dinas. Tanggal dan lokasi jelas dan transaksi itu sesuai dengan momen transfer dana proyek rumah sakit fiktif. Puncaknya pada malam tanggal 15 Oktober tim gabungan bergerak cepat. 3 orang kepala rumah sakit ditangkap bersamaan di 3 kota. Tak lama kemudian rumah mewah Arief digeledah. Di dalam brankas mereka menemukan 37 kartu ATM atas nama orang lain, 15 paspor luar negeri dan 2 laptop terenkripsi. Yang mengejutkan salah satu laptop memuat catatan pertemuan rahasia dengan tokoh-tokoh elit partai besar, Jakarta Geger. Berita pagi dibuka dengan judul Menkolok Dewa Kesehatan ternyata iblis keuangan. Di tengah semua itu Dewi tetap diam. Ia tidak memberikan wawancara, tidak tampil di depan media. Ia tahu kemenangan sejati bukan saat pelaku jatuh tapi saat sistem berubah. Namun perjuangan belum selesai. Dalam pesan grup tim investigasi, Bagas menulis, langkah kita selanjutnya bersihkan semua resdera. Habis Arief masih ada banyak Arief lain di luar sana. Dewi menatap layar laptopnya. Di pojok kanan atas waktu menunjukkan 23:59. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya sebelum tidur dalam sistem yang rusak keberanian adalah vaksin. Dalam hidup kebenaran tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Keberanian sejati bukan terletak pada kemenangan di hadapan publik tetapi pada pilihan untuk tetap berdiri ketika semua orang memilih diam. Kisah Dewi Ayu Pratiwi mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh kepalsuan dan tekanan, komitmen pada integritas adalah kekuatan paling murni. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi di mana kejujuran diuji oleh ancaman dan kenyamanan, namun satu tindakan berani bisa menjadi pemantik perubahan. Keberanian bukan tentang tidak merasa takut, melainkan tentang tetap bertindak meski rasa takut itu ada. Jika kita ingin hidup di masyarakat yang adil, maka setiap individu harus mau berkata tidak pada ketidakbenaran walau kecil. Jika Anda merasa kisah ini bermakna dan menggugah hati, jangan ragu untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang pendapat Anda, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita inspiratif dan kasus menarik lainnya. Satu klik Anda bisa menjadi dukungan bagi keberanian dan kebenaran.